Nama saya Intan Widianti, nomor induk mahasiswa 19220381. Saya dari kelas B3 2019, Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ethic of Interpreter atau etika seorang penerjemah. Sebelum kita mengetahui apa etik seorang interpreter, kita harus tahu dulu apa itu etik. Etik atau moral secara umum dapat didefinisikan sebagai rasa hormat terhadap nilai-nilai tertentu yang dapat dicapai dengan memenuhi aturan dan prinsip yang telah berkembang di masyarakat atau yang telah ditetapkan oleh sebagian kelompok untuk anggotanya. Dilansir dari Kamus Bahasa Inggris Oxford, etika didefinisikan sebagai ilmu moral, aturan perilaku yang diakui dalam bagian batas tertentu dalam kehidupan manusia, dan ilmu kewajiban manusia dalam lingkup luas. Selain itu, dalam Kamus Webster, etika berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, atau yang benar dan salah, atau dengan tugas dan kewajiban moral. Sekelompok prinsip moral yang mengatur individu atau profesi dan standar perilaku. Kaitannya adalah cara dalam menjalankan diri sebagai profesional dan beberapa pertimbangan moral yang didasari perilaku tersebut. Kita ketahui bahwa dalam interpreting terbagi ke dalam dua type. Yang pertama consecutive interpreting dan yang kedua liaison interpreting. Dalam consecutive interpreting ini, klien dan interpreter hanya dihubungkan dengan mikrofon dan interpreter hanya merubah dari bahasa A ke bahasa B. Oleh karena itu, hubungan antara klien dan interpreter tidak terlalu dekat, sehingga etika dalam proses interpreting ini tidak terlalu ditekankan. Beda halnya dengan tipe yang kedua, yaitu liaison interpreting, di mana klien dan interpreter itu face to face atau saling berhadapan. Seorang interpreter merubah bahasa A ke bahasa B dan merubah bahasa B ke bahasa A. Biasanya, keberhasilan komunikasi antar klien ini ditentukan oleh seorang interpreter. Oleh karena itu, hubungan antara interpreter dan klien sangat erat, sehingga etik seorang interpreter sangat ditekankan dalam proses interpreting ini. Liaison interpreting atau penafsiran penghubung adalah profesi di mana seperti kedokteran, pengajaran, dan hukum kesejahteraan klien biasanya terpengaruh secara langsung. Ini bukan karena sebagian besar liaison interpreting terjadi dalam konteks profesi lain, tetapi karena juga liaison interpreting memiliki jenis pengetahuan dan praktik tertentu yang memerlukan pertimbangan etika tertentu. Liaison interpreting harus mempertimbangkan sikap baik di sepanjang profesi lain maupun di bawah standar sendiri, dan karena liaison interpreting terjadi dalam konteks pengaturan profesional dan kelembagaan lainnya. Konflik etika seringkali muncul di seorang interpreter atau penerjemah. Semua profesi berbagi premis filosofis dasar bahwa menyediakan layanan yang mempengaruhi kesejahteraan klien menuntut praktik etika. Setiap asosiasi profesional menetapkan standar bagi para praktisi untuk menjaga kesejahteraan kliennya dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan profesional anggotanya memiliki standar tinggi dan bahwa profesionalnya memiliki standar yang tinggi di depan masyarakat. Terdapat dua pertimbangan etika dalam liaison interpreting. Yang pertama, pertimbangan umum, dan yang kedua, pertimbangan khusus. Yang pertama, pertimbangan umum. Pertimbangan umum berkaitan erat dengan kerahasiaan dan kenetralan. Kerahasiaan berarti bahwa seorang profesional tidak boleh mengungkapkan informasi tentang individu atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas profesional.
kecuali izin telah diberikan oleh orang-orang yang bersangkutan, atau profesional yang diperlukan untuk melakukannya, siapapun yang secara hukum berhak mengetahui atas informasi tersebut. Seorang profesional harus menjaga kerahasiaan setiap saat. Kenetralan atau ketidakberpihakan atau tidak bersebelah berarti bahwa seorang profesional harus melakukan atau melaksanakan tugas profesional dengan kemampuan terbaiknya, terlepas dari siapa klien dalam gender, ras, sosial ekonomi, etik, dan yang lainnya. Konflik kepentingan menyangkut tugas profesional untuk bertindak tanpa memperhatikan hal lain, seperti keuntungan pribadi atau finansial. Dan yang kedua, pertimbangan khusus. Selama proses pengalihbahasaan, seorang interpreter atau penerjemah biasanya mendapatkan informasi yang bersifat linguistik atau tidak berhubungan dengan bahasa. Informasi itu adalah hasil dari penafsiran profesional, dan interpreter bukanlah penerima informasi tersebut. Penerjemah atau interpreter harus menjaga kerahasiaan tentang informasi yang merupakan kepemilikan sah pihak profesional lainnya, dan kepemilikan penerjemah secara sengaja atau tidak sengaja. Penerjemah tidak boleh menggunakan informasi tidak disengaja ini untuk kepentingan pribadi atau finansial, atau dalam konteks apapun di mana penggunaannya akan menciptakan konflik kepentingan. Licensed interpreter sebagai fasilitator komunikasi yang menawarkan keahlian budaya. Sebenarnya, penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa suatu hubungan dengan atau suatu tes kebudayaan. Orang yang sering mendengar istilah seperti jembatan budaya atau perantara budaya yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau peran licensed interpreter. Jadi, keahlian dan budaya yang berkaitan dengan kedua bahasa merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keterampilan penerjemah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.